Seperti biasa, sebelum menonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Klik-klik juga ya dan share buat yang belum tahu. Ayo kita dukung channel ini agar lebih bagus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin yang saya hormati, Islam itu adalah agama yang paling menjunjung tinggi toleransi. Jika saat ini yang dikenal masyarakat ialah wajah Islam yang anti toleran, sungguh itu merupakan penyesatan ekonomi. Siapa lagi biangnya kalau bukan media yang bersekongkol dengan pihak yang memiliki kepentingan untuk merusak Islam. Dengan tanpa mengindahkan asas cover both side, beberapa media dengan sangat bangganya menyebut Islam itu eksklusif dan anti toleransi. Mereka menutup mata seharusnya menilik suatu hal dari sumber primer sebagai referensi utama. Seperti itu pula jika ingin mengkaji seperti apa toleransi di dalam Islam, sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahkan para sahabat, para tabiin dan tabiat adalah pribadi yang telah memberikan contoh paling unggul dan dapat dipercaya dalam segala aspek kehidupan seorang muslim. Di sini akan digambarkan dua pribadi yang telah memberikan contoh dalam hal penerapan toleransi yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan utama dalam hal melakukan toleransi yang proporsional. Logika paling sederhana bisa kita ambil dari salah satu sebuah riwayat. Sebagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, suatu jenazah melewati kami, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri karenanya dan kami pun berdiri. Kami bertanya, wahai Rasulullah, jenazah itu adalah jenazahnya orang Yahudi. Beliau bersabda, jika kamu melihat jenazah, maka berdirilah. Sebenarnya jika kita berhenti di titik ini saja, sudah bisa kita dapati bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati siapapun, karena pada dasarnya semua manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini beliau tidak membeda-bedakan agama orang tersebut. Apa yang beliau sabdakan di atas adalah untuk seorang Yahudi yang telah meninggal. Bagaimana sikap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang Yahudi atau orang Nasrani yang masih hidup? Justru tentu beliau akan lebih menghargai lagi. Sudah terbukti bahwa dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari di Madinah yang juga plural, beliau juga sangat menekankan umat Islam untuk bisa menghormati dan menghargai kepada umat Yahudi ataupun Nasrani. Belum ditemukan dalam sejarah seorang muslim pun yang menghina, merusak atau mengganggu peribadatan non-muslim. Ini menjadi hal yang sangat wajar karena mereka pasti memahami makna sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ويسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.
Sehingga di sini semakin jelas bahwa Rasulullah SAW sudah menggarisbawahi kita wajib bertoleransi kepada keyakinan orang lain terhadap keyakinan kita selama tidak melakukan penyerangan. Bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Piagam Madinah mencantumkan tentang Yahudi sebanyak 24 pasal dari total 47 pasal. Di antara isi piagam ini ada yang mengatur tentang kesepakatan bahwa apabila ada musuh yang menyerang Madinah di masa Nabi maka semua wajib saling membantu mempertahankan negeri Madinah tanpa melihat apapun agamanya. Masih banyak isi dalam piagam ini yang mencerminkan kehidupan yang harmonis antara muslim dan non-muslim. Ini menjadi bukti tidak terelakkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sangat berusaha menjaga hubungan baik dengan kalangan yang di luar agama Islam. Sosok selanjutnya yang menarik kita soroti adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Saat beliau memegang amanah sebagai khalifah, ada sebuah kisah dari banyak teladan beliau tentang toleransi, yaitu saat Islam berhasil membebaskan Yerusalem dari penguasa Bizantium pada bulan Februari tahun 638 Masehi. Tiada kekerasan yang terjadi dalam penaklukan ini. Singkat cerita, penguasa Yerusalem itu adalah Patriark Soporinus, yaitu menyerahkan kunci kota dengan begitu saja. Suatu hari Umar dan Soporinus ini menginspeksi gereja tua bernama Holy Chapel. Saat tiba waktu sholat, beliau ditawari oleh Soporinus salat di dalam gereja. Umar radhiyallahu anhu menolak seraya berkata, "Jika saya sholat di dalam gereja, orang Islam sesudah saya akan menganggap ini milik mereka hanya karena saya pernah sholat di situ." Beliau kemudian mengambil batu dan melemparkannya keluar gereja. Di tempat batu itu jatuhlah beliau kemudian sholat. Umar kemudian menjamin bahwa gereja itu tidak akan diambil atau dirusak sampai kapanpun dan tetap terbuka untuk umat Nasrani untuk beribadah. Jadi toleransi Umar ini lalu diabadikan dalam sebuah piagam perdamaian yang dinamakan Piagam Al-Uhda Al-Umariyah yang mirip dengan Piagam Madinah. Di bawah kepemimpinan Umar, hak dan kewajiban mereka dijamin serta dilindungi. Tak heran jika kemudian sebagai balas budi, Soporinus juga menyatakan jaminannya, "Kami tidak akan mendirikan monasteri, gereja atau tempat pertapaan baru di kota dan pinggiran kota kami. Kami juga akan menerima musafir muslim di rumah kami dan memberi mereka makan dan tempat tinggal untuk 3 malam. Kami tidak akan mengucapkan ucapan selamat yang digunakan muslim. Kami tidak akan memasang salib di jalan-jalan atau pasar-pasar milik umat Islam." Jadi itu adalah salah satu toleransi yang mana bahwa Islam itu sudah dijalankan yang namanya toleransi agama. Demikian tentang bagaimana Islam sebenarnya mengatur tentang toleransi antar agama. Hendaknya kita berusaha terus mengkaji dan mensosialisasikan konsep seperti ini baik kepada sesama muslim atau kepada non-muslim. Harapannya ialah tiada lagi kesan yang muncul bahwa Islam itu anti toleran. Nabi SAW sebagai sosok utama dalam Islam tetap sebagai manusia rahmatan lil alamin tanpa mencederai makna toleransi yang sebenarnya. Wallahu alam ala nabiyyan Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.